2, 1. Kamsahamnida, annyeonghaseyo, krom. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi sangat spesial. Karena kapan lagi Anda melihat saya didandanin seperti ini? Ala opa-opa Korea. Saudaraku, saya sedang ada di Korea nih ceritanya tapinya. Saya masih di dalam negeri. Sekarang saya ada di Legok, Tangerang, di kebun GMR, Gua Maria Regina. Buat Anda yang mau ke sini, ayo datang. Ini ornamennya Korea-Korea semua. Tanaman buah-buahan, rumah-rumah, atau kamar-kamar untuk tempat menginap. Buat retret bisa, buat rekoleksi bisa, buat acara di lingkungan bisa. Kapan lagi? Nggak usah pakai tiket, nggak usah pakai paspor, nggak usah pakai won. Cukup pakai rupiah aja. Kesini bisa menikmati ala Korea. Ada gua Marianya, ada kolam pancing, ada kapel juga. Mari saudara-saudaraku, yang enak juga di sini adalah ini, lontongnya sama sambal kacangnya. Nanti kalau Anda kesini minta itu enak banget sambal kacangnya. Mari saudara-saudara yang terkasih, Indonesia itu luar biasa kok. Jakarta juga amazing. Salam damai sejahtera. Mari kita menjadi pecinta firman Tuhan. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Saudara-saudaraku, luas sekali seperti di Korea. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan. Luar biasa ini. Seperti di Korea. Nggak usah pakai tiket pesawat, nggak usah pakai ongkos. Ini di daerah Tangerang, di daerah Legok. Jadi kamar mandinya banyak. Ini kamar-kamarnya nih. Ada Naju 3. Kita masuk ya. Ada apa sih di dalamnya? Tok tok tok. Oh, ternyata gelap. Saya harus nyalain dulu lampunya. Nah, ini. Tuh. Di Korea nggak? Korea banget ini, Romo. Waduh, makasih Romo. Diajak jalan-jalan seperti ini. Bayangin Anda bangun tidur, besok pagi langsung lihat, wah kayak di Korea nih. Gitu. Lihat ini kamar-kamarnya. Ada bunga sakura. Kalau sakura dari Jepang ya. Ini Naju 2. Saya lupa tutup pintunya karena banyak nyamuk ternyata. Tutup dulu pintunya supaya orang yang tidur nanti enggak diganggu sama nyamuk. Kita jalan-jalan ya. Ini daerahnya sangat amat luas. Luasnya luar biasa pokoknya. Kan kayak di Korea kan. Tuh lihat, bayangin saudara-saudara. Ini lampion-lampionnya. Ini ruang rapatnya nih. Karena saya sama tim komisi saya lagi rapat. Tuh, mereka lagi rapat tuh. Tentang rencana-rencana Komisi Kerasulan Kitab Suci tahun depan. Tuh, kan kayak di Korea, luar biasa. Tuh, ada pohon duren, ada pohon kelengkeng, ada pohon. Nah, ini kamar-kamar lagi nih. Luar biasa nggak? Waduh. Kok bagus banget Romo. Siapa punya Romo? Yuk kita cari pemiliknya ya. Mudah-mudahan ibunya masih ada di sini. Ini ruang makannya nih. Ruang makannya. Tuh gayanya juga Korea. Mungkin jangan-jangan makannya tteokbokki. Nah ini ada pengelolanya nih. Kita tanya-tanya yuk. Halo Ibu, halo Bapak. Saya lagi bikin video ya. Ya, terima kasih. Ini dengan Ibu siapa ini? Christine, Mo. Ibu Christine. Bu, ini banyak penonton Bible Learning. Ya. Kalau mau ke sini tuh bookingnya gimana? Bookingnya dengan Saudari Ping Ping. Saudara Ping Ping. Nomor Ya. teleponnya boleh disebut? Saya kasih. Hafal nggak? Saya nggak hafal, Mo. Oh nggak hafal, ya udah nggak apa-apa. Tidak. Bukain dulu, bukain. Nah ini dengan pengelolanya. Bayangin, ini ada pohon markisa tuh. Wah, udah pada berbuah semua itu. Gayanya sudah seperti di Korea. Nah, bayangin coba. Gambar-gambarnya aja. Sebutin ya Bu. 0818 0780 1537. Ibu Ping Ping ya. GMR. Nah, pasti penonton Bible Learning akan kesini lah Thank pokoknya. you, Mo. Ini dapurnya nih. Mo. Tuh, dapurnya aja udah kayak di Korea bener itu. Luar biasa itu. Kalau gua Marianya di mana sih? Silakan. Nah, kita ambil ngobrol-ngobrol ya, Bu. Ya, boleh, Mo. Kalau Ibu Christine ini sudah berapa lama mengelola tempat ini? Sudah
5 tahun ya mau. 5 tahun. Oh. Banyak yang sudah kesini, Bu? Sudah mulai. Ini kan dibukanya tahun 2024 bulan Mei mau. Oh, baru aja. Baru aja. Setelah itu mulai penuh sampai sekarang. Oh, gitu. Sampai Desember nanti penuh mau. Kalau Gua Maria di mana? Di bawah mau. Di bawah. Ya. Karena aja ada empang ya. Oh, empang di sebelah sana. Nah, ini Pemancingan. nih. Nemo. Mereka Komunitas GMR. komunitas GMR. Saya lagi video, besok tayang ya. Luar biasa nih ibu-ibu ini nih. Mereka masak, nyediain tempat. Tuh, lihat tuh. Udah kayak di Korea bener lah pokoknya. Bagus. Ini ruang makannya nih. Oh, Ada rumah kasih mau. rumah kasih. Itu tempat apa itu? Untuk panti jompo. Oh, ada panti Nanti jomponya. awalnya free. Panti jomponya itu Wah. disuplai oleh PKL ini loh. Pondok Oke. Lego. Wah, penonton Bible Learning tuh banyak yang udah lanjut usia. Nanti penuh semua sama penonton Bible Learning nih. Ini mau taman Tuh, doanya. taman doanya. Bagus sekali ini mah. Luar biasa. Tuh. Waduh, ada air mancurnya. Di sana ada Pieta, ada keluarga Kudus. Luar biasa. Ini luasnya berapa hektar ya, Bu? 3 hektar mau. 3 hektar. Itu ada pohon nangka. Anda nggak perlu pakai manjat-manjat, bahkan Anda nunduk aja. Tuh ada mangga itu ya, Bu? Mangga Mahathir mau. Tuhanku, itu mangga kok segede bayi. Itu bisa gede lagi mau. Ibu bapak lihat pohon mangga, bukannya pakai tangga, kita malah nunduk, adanya di bawah. Gedenya segini. Ini jangkal saya segini, tuh. Waduh, gede banget ini. Itu lebih gede. Tuh, itu nangkanya. Ya nangka. Luar biasa. Ini durian nih yang ini. Duren ada. Waduh. Panggung ini mau. Tuh, ini panggung buat api unggun. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, lagi-lagi edisi spesial. Karena apa? Kalau Anda lihat di sini, kemarin di video hari Minggu Romo kayak di Eropa. Itu cuman di paroki Santo Laurentius Alam Sutra. Nah sekarang Romo kok kayak di Korea. Saya lagi nggak kemana-mana. Sekarang saya sedang ada di Taman Doa GMK. Adanya di mana? Di Legok di Tangerang. Jadi tadi saya berjumpa dengan pemiliknya, ownernya, kebetulan penonton Bible Learning, saudara-saudara. Ternyata beliau punya tanah seluas ini, luas sekali. Didirikanlah rumah-rumah, kamar-kamar untuk retret, untuk ziarah. Bagus banget, nanti saya ajak keliling buat Anda ya. Temanya Korean style, temanya Korea, bagus banget. Nanti saya ajak Anda jalan-jalan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki nih hari-hari terakhir sebelum masa Advent. Kalau kata orang dagang itu mau tutup buku. Demikian juga dengan kalender liturgi gereja. Menjelang berakhirnya kalender liturgi gereja, sebelum kita memasuki masa Advent, bacaannya biasanya diambil dari kitab Wahyu. Siapa yang masih kesulitan membaca kitab Wahyu? Iya Romo, lebih baik saya membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu mudah sekali, mudah dipahami, nggak usah pakai pikir-pikir. Kalau baca kitab Kejadian masih enak Romo bacanya. Kitab Raja-Raja masih enak Romo. Kitab Nabi-Nabi ya meskipun sulit tetapi pelan-pelan dibantu sama Bible Learning. Sekarang saya ngerti Romo. Nabi-Nabi berbicara soal nubuat-nubuat Allah tentang masa depan. Nah, saudara-saudaraku, ada 3 kitab dalam kitab suci kita, Alkitab, itu punya gaya bahasa yang sama, yang disebut dengan gaya bahasa apokaliptik. Apa Romo apokaliptik? Bahasa Yunani, artinya menyingkapkan sebuah rahasia yang tadinya tersembunyi, tapi dibuka perlahan-lahan. Itulah kitab Daniel. Itulah kitab Wahyu, dan juga sedikit kita temukan dalam kitab Yehezkiel. Bagaimana manusia yang serba terbatas ini diberi penglihatan oleh Allah
tentang rahasia-rahasia surga, tentang rencana kehendak Allah dan keselamatan yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia. Kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang menutup kitab suci kita. Bayangin, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada lika-liku perjalanan hidup umat Allah ini. Bagaimana ternyata kitab Wahyu berisi tentang apa yang akan diterima oleh manusia, apa yang akan dialami oleh manusia ketika semua yang ada di muka bumi ini lenyap, ketika semua kehidupan di dunia ini berakhir. Apa? Kalau orang baik, orang setia, orang yang taat pada imannya akan menjadi bagian dari umat Allah, bagian dari kelompok orang-orang kudus yang berjumpa dengan penciptanya. Tetapi orang-orang jahat, orang-orang yang harus menggadaikan imannya harus dihukum. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang akan membantu kita. Setiap kita menjelang masa Advent, kita diingatkan kembali bagaimana tadinya awal hidup kita dan juga kemana kita menuju. Itulah keindahan kitab Wahyu, saudara-saudara. Nah, di hari Senin tanggal 18 November dibacakan Wahyu bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 5. Bagaimana ini awal-awal kitab Wahyu. Saudara-saudaraku, kalau baca kitab Wahyu, jangan membacanya secara harafiah, karena banyak sekali simbol-simbol. Entah itu simbol binatang, entah itu simbol angka-angka, itu semua simbol, saudara-saudara. Atau juga ada penyingkapan demi penyingkapan. Terbuka mata manusia terhadap rahasia kerajaan Allah yang ternyata berbeda sekali dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Di kitab Wahyu, bagaimana anak manusia betul-betul keluar sebagai pemenang, mengalahkan maut, mengalahkan penderitaan, mengalahkan segala penderitaan dan kesulitan-kesulitan selama di dunia ini dengan menjadikan Allah sebagai raja satu-satunya bagi kehidupannya. Mari kita baca yuk. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes, hambanya. Yohanes telah memberikan kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara-saudara, ternyata kitab Wahyu adalah tulisan tentang apa yang dilihat oleh Yohanes, apa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Yohanes. Itulah yang ditulis dalam kitab Wahyu. Sebuah kesaksian, bukan sekadar melihat pemandangan, gunung, pantai, tetapi yang dilihat adalah sesuatu yang sulit sekali dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia, tetapi oleh iman. Dikatakan, Yohanes telah memberikan kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini. Wah, untung dibacain sama Romo Yosef, untung kami mendengar Romo. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Sebuah harapan, seseorang yang baru saja melihat misteri surga, ternyata yang disampaikan kepada manusia-manusia seperti kita ini adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Bukan sesuatu yang, wah hati-hati ya, segera bertobat ya, atau berbahagialah kita dan ini dan itu. Tetapi orang yang baru saja melihat kemuliaan Allah, orang yang baru saja melihat surga dengan segala pengungkapan demi pengungkapannya, hanya dua yang diminta, kasih karunia dan damai sejahtera.
bahwa dia memberi kesaksian Allah lah yang menjadi Raja dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes adalah sebuah penyingkapan, kebenaran sejati. Kadang-kadang manusia tertipu dengan segala macam tipu daya, kata-kata yang manis, tampilan-tampilan yang sangat meyakinkan. Tetapi Allah nanti pada saatnya akan membongkar siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang punya iman sungguh-sungguh sejati, siapa yang hanya pura-pura, siapa yang sungguh-sungguh bertekun, bersabar mengikuti Dia dalam segala penderitaan, siksaan, tapi tidak pernah kehilangan sedikit pun tentang imannya. Siapa yang secara pura-pura, secara diam-diam, munafik, di luar dia mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi di belakang sana dia seorang pendusta. Saudara-saudara, hati-hati dalam hal ini. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Pesan Tuhan Yesus kepada mereka-mereka ini adalah, mengapa kamu yang dulu beriman, percaya, bisa berdoa, bisa berelasi, tetapi karena penderitaan, karena kesakitan, karena masalah demi masalah, menggadaikan imanmu. Luar biasanya adalah, meskipun ini kitab Wahyu adalah penutup dari seluruh jalinan kitab suci kita, selalu ada tawaran untuk pertobatan. Kembalilah, kembalilah, berlaku seperti semula. Ketika engkau masih setia kepada Tuhan, ketika engkau masih menjadi anak-anaknya yang bisa dibanggakan, kembalilah. Sebuah tawaran yang luar biasa yang menggugah hati. Terima kasih Romo, sekarang saya percaya bahwa dalam pertobatan tidak ada kata terlambat. Tuhan selalu kasih jalan, Tuhan selalu kasih kemungkinan-kemungkinan bagi umatnya yang mau menyesali dosa-dosa dan kesalahannya. Bagus sekali bukan? Iya Romo, luar biasa ternyata ya. Nah saudara-saudara, Mazmur tanggapan dari Mazmur 1, bayangin coba. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Itu kata-kata sifat Mazmur. Bagaimana Tuhan nanti setia pada janjinya. Ada mahkota kemuliaan, ada kehidupan buat kita. Mungkin selama di dunia kita kalahan, kita dipandang sebelah mata, kita dianggap remeh, kita selalu jadi korban orang-orang kuat, orang-orang berpengaruh. Kita karena minoritas kita didesak sana sini. Di ruang publik kita didesak, di dalam rumah kita didesak. Karena apa? Karena iman kita, apa yang kita imani ternyata mendatangkan sebuah penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi pesan Tuhan Yesus adalah, jangan pernah berubah dalam imanmu, dalam kesetiaanmu. Jadilah kesetiaan yang teguh, ketaatan kepatuhan yang tidak gentar oleh aneka macam masalah-masalah dalam kehidupan. Romo, untung dengar dari Bible Learning Romo. Mulai sekarang saya sedang digoda Romo untuk berubah, untuk meninggalkan apa yang saya imani, untuk kembali tidak percaya. Tetapi dengan kata-kata sifat Mazmur, dengan kata-kata Wahyu ini, saya jadi mau kembali pulang Romo. Udah kangen sama Tuhan. Tuhan sudah sangat kangen sama kita.
Tinggal bagaimana kita mau kembali kepadanya atau tidak. Dan jangan pernah berubah lagi. Jangan pernah meninggalkan Tuhan lagi. Sudah cukup kita dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, saudara-saudaraku, di akhir-akhir masa Advent, menjelang masa Advent, kita akan disuguhkan tokoh-tokoh luar biasa dalam bacaan Injil. Kali ini seorang yang duduk sebagai pengemis di kota Yeriko, seorang pengemis buta. Pengemis buta ini mendengar ada keriuhan, ada banyak orang bercerita, tapi karena matanya buta dia tidak bisa melihat. Maka dia bertanya, ada apa itu? Orang-orang berkata, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Nah, si buta ini tidak tunggu-tunggu lagi. Dia mainkan kesempatan yang mungkin tidak akan datang untuk dua kali. Dia berseru langsung secara spontan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Meskipun dia disuruh diam oleh orang-orang pada waktu itu, tapi semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itulah kunci kegigihan orang beriman. Seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko ternyata bisa menunjukkan mana iman yang sejati buat kita. Kita mungkin tidak sampai mengemis, tidak sampai minta-minta, fisik kita masih bisa melihat, masih bisa bergerak. Tapi ternyata cara mainnya Tuhan berbeda. Justru kita harus belajar banyak dari pengemis buta yang duduk minta-minta di pinggir kota Yeriko. Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, semoga aku dapat melihat. Karena keadaannya buta, dengan kebutaannya dia tidak bisa melihat keindahan dunia. Dia tidak bisa melihat keluarganya. Dia tidak bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Maka dia meminta pada Tuhan, semoga aku dapat melihat. Dan Tuhan Yesus mengganjar iman yang besar itu, yang pantang menyerah, tidak malu-malu, mampu bertahan meskipun banyak orang akan menggoncang-goncang dia dengan sebuah kesembuhan. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu dia mampu melihat, mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Bayangin saudara-saudara, ternyata menjelang masa Advent, sebelum kalender liturgi tutup buku, yang disuguhkan kepada kita adalah orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang tersingkir. Mungkin dalam hidup kita tidak kita anggap penting, karena yang penting adalah para pejabat, orang kaya, orang yang fisiknya sempurna, orang yang tinggalnya di rumah-rumah gedong. Ternyata cara kerja Tuhan sangat amat berbeda. Itulah kuasa kasih Tuhan. Itulah pesan dari kitab Wahyu, saudara-saudara. Jangan sampai imanmu pura-pura. Jangan sampai imanmu luntur. Jangan sampai rasa percayamu berkurang 1 senti pun. Tetap berkembang dalam kasih. Belajarlah dari si pengemis buta ini. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata yang kecil-kecil dipilih sama Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Kita semua diberkati dengan rahmat karunia yang besar. Saudara-saudara, yuk kita jalan-jalan yuk. Saya akan bawa Anda keliling-liling rumah ini. Luar biasa, gaya Korea. Sebelum gelap karena ini udah 5:30. Yuk, ikut saya. Bye-bye.